Hukum memaksa anak gadis menikah. Pertanyaan. Saya mau bertanya mengenai sepupu saya yang dipaksa menikah dengan pilihan dari orang tuanya. Bagaimana hukum menikah jika wanita dipaksa, sedangkan wanita tersebut tidak mau? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pertama, perlu kita ketahui bahwa keridhaan mempelai pengantin untuk mengikrarkan ikatan pernikahan adalah sebuah kewajiban. Islam menolak pemaksaan orang tua kepada anak gadisnya untuk menikahi laki-laki pilihan orang tua, sementara sang anak tidak menyukai. Jadi, nikah itu dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Karena di antara tujuan pernikahan adalah untuk meraih sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu ketentraman, ketulusan cinta, dan kasih sayang. Hal ini akan sulit tercapai bila pernikahan dibangun atas dasar pemaksaan. Kedua, manusia tak bisa memaksakan cinta. Cinta adalah ekspresi naluri yang tidak bisa dipaksakan. Al-Quran pun memaklumi bahwa cinta tidak bisa dipaksakan bagaimanapun keadaannya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil kepada istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Maka janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Quran Surat An-Nisa ayat 129. Sebagian ahli tafsir menjelaskan makna firman Allah Ta'ala, kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Maksudnya adalah, engkau tak akan mampu berlaku adil dalam hal perasaan yang tersimpan dalam hati, yaitu rasa cinta. Jelas Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ketiga, Nabi pun tak memaksa. Kejadian yang seperti ini pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapinya. Disebutkan dalam riwayat dari sahabiah Khansa binti Khidam al-Ansariyah radhiyallahu anha bahwa ayahnya menikahkan dia ketika itu dia janda dengan laki-laki yang tidak disukai. Maka dia datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan pernikahannya. Hadis riwayat Bukhari. Di kesempatan yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan seorang gadis yang pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengadukan ayahnya yang telah menikahkan gadis tersebut tanpa keridhaan hatinya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan pilihan kepada sang gadis, apakah ia ingin meneruskan ataukah membatalkan pernikahannya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Secara tegas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melalui sabdanya yang artinya, seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta musyawarahnya. Demikian, seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah izinnya?" "Bila ia diam," jawab Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tegas mengatakan, yang artinya, seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan, maka ayahnya harus meminta persetujuan dari dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis-hadis di ataslah, kemudian mayoritas ulama, yaitu jumhur, seperti madhab Hanafi, Imam Ahmad, Al-Auza'i, As-Sawri, Abu Thawr, Ibnul Mundir, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga rahmat Allah menyertai mereka, menyimpulkan bahwa kerelaan seorang gadis untuk menerima lelaki yang meminangnya adalah kewajiban. Memaksanya untuk menikah adalah perbuatan haram. Sahih Fikih Sunnah. Sampai-sampai Imam Bukhari memberikan judul bab dalam kitab Sahih beliau terhadap hadis di atas. Bab seorang ayah atau wali lainnya tidak boleh menikahkan anak gadisnya atau wanita janda kecuali atas dasar kerelaan wanita yang hendak ia nikahkan. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan catatan atas judul bab yang ditulis oleh Imam Bukhari di atas. Judul bab ini menjelaskan bahwa disyaratkannya ridho dari mempelai wanita dalam pernikahan, baik yang masih gadis ataupun janda, janda muda ataupun tua. Inilah yang sesuai dengan dhahir hadis. Sahkah nikahnya? Jika sudah terjadi, status akad nikahnya tidak sah.
menjadi sah jika kemudian sang gadis ridho. Namun meski tidak sah, jika sudah terjadi, mempelai wanita tidak boleh menikah lagi kecuali setelah mendapatkan cerai dari suaminya atau ikatan pernikahan telah dibatalkan oleh KUA setempat. Dalam kondisi ini, suami tidak boleh menyetubuhi istrinya sampai sang istri rela dinikahinya. Karena pernikahan tersebut tidak sah, akan menjadi sah jika istri telah merelakan. Lihat Liqa Asy-Syahri Ibnu Utsaimin. Saran kami, hendaknya para orang tua bertakwa kepada Allah, kemudian mencari suasana yang pas dan nyaman untuk meminta persetujuan putrinya sebelum menikahkannya dengan lelaki pilihan orang tua, agar ia tenang dan bahagia dalam menjalani bahtera rumah tangga. Demikian keberkahan dan mawadah warahmah dapat tercapai dalam pernikahannya. Kita tentu tak ingin anak kita merana dalam menjalani bahtera rumah tangga hanya karena ego kita yang sesaat. Sekian, wallahu a'lam bishawab.